كتاب الله الحمد لله الذي رفع شأن العلم وقدر العلماء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأصفياء أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Pertama-tama yang terhormat Ustadz Abdurrahim Bashir selaku Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Kemudian yang kami hormati Ustadz Sanif Ali Syahbana selaku Direktur dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yang kami hormati pula Bapak Joko Widodo selaku Pak Camat Tawangmangu. Yang kami hormati pula Ketua Koramil ataupun perwakilannya, dan juga Ketua Polsek ataupun perwakilannya, dan juga siapapun yang mengikuti acara ini semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Zat yang telah memberi kita nikmat yang sangat banyak, yang saking banyaknya nikmat itu hingga kita tidak bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika sekali-kali kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dan dari nikmat-nikmat tersebut adalah kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat lainnya. Kemudian tak lupa salawat salam kita haturkan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh." Dua nikmat yang sering dilupakan, yang sering lalai darinya umat manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan juga tak lupa kepada para sahabatnya dan keturunannya dan siapapun yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Para hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara di pagi hari yang cerah ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua tilawatul Quran. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat prosesi wisuda. Acara yang kelima tausiah. Acara yang keenam penutup. Maka marilah kita masuki langsung ke acara pertama. Marilah kita buka acara yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuki acara yang selanjutnya yaitu tilawatul Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Akhina Sukindar Juliunda. Kepada Akhina Sukindar Juliunda, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي
يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك فما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم لعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا فيزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Abdurrahim Ba'asyir Hafidhahullah Ta'ala. Kepada beliau Ustadz Abdurrahim Ba'asyir Hafidhahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu para undangan yang dirahmati oleh Allah, dan juga Al-Mukarram Ustadz Sanif sebagai Direktur Ma'had Salman Al-Farisi, Bapak Camat Tawangmangu, Bapak petugas dari Koramil dari Polsek mboten hadir niki,
dan juga Bapak para undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para wisudawan, yaitu para duat, para dai-dai yang telah menjalani masa pendidikan i'dadud duat di Ma'had Salman Al-Farisi, Islamic Center i'dadud duat Salman Al-Farisi atau ISID Salman Al-Farisi. Pertama kami ucapkan barakallahu lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum semua, dan hari ini adalah merupakan hari kesyukuran ya yang kita laksanakan, dan ini juga hari bersamaan dengan hari yang berkah, yaitu hari Jumat. Maka mudah-mudahan ini menjadi sebuah titik tolak untuk pergerakan dakwah ke depan yang akan diemban oleh teman-teman ataupun para tulab, para wisudawan hari ini untuk bergabung bersama di dalam kafilah dakwah dalam rangka untuk menyebarkan kebesaran risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya kepada kita, hendaknya ada ya di antara kita itu orang yang terus bergerak dalam dakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaknya ada di antara kalian wahai umat manusia, ummatun ya, kelompok yang banyak ya, yad'una ilal khairi, melakukan dakwah kepada kebaikan-kebaikan, wa ya'muruna bil ma'rufi, dan kemudian mengajak memerintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan juga melarang dari hal-hal yang mungkar. Jadi misi dakwah ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah haditsnya memerintahkan kepada kita semua, bagian dari umatnya, untuk ditugasi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa risalah-risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Oleh karena itu dakwah ini bukan hanya merupakan tugas dari para ustadz atau dari dai-dai saja. Sebenarnya semua punya beban dakwah, karena kita bisa berdakwah kepada masyarakat kita, kepada umat manusia ini melalui lisan, melalui akhlak kita, melalui perilaku kita, atau bahkan bidang-bidang apapun yang kita ceburi bisa kita gunakan sebagai sarana dakwah. Kalau kita berbisnis, umpamanya kita berdagang dengan cara Islam, maka itu adalah salah satu sarana dakwah kita. Kalau kita bekerja, umpamanya kita bekerja di kantor atau dimanapun, lalu kita laksanakan sesuai dengan akhlak Islam, maka itu adalah sarana dakwah kita. Apalagi kita ini atau para tulab ini, para mahasantri yang hari ini di wisuda sudah dibekali ilmu-ilmu dakwah. Nah, kita berharap perannya lebih dari yang lain. Tentu tidak seperti mana sebelumnya yang mungkin belum memiliki ilmu-ilmu kedakwahan. Ya, oleh karena itu kita berharap ya dengan adanya program i'dadud duat di ISID Salman Al-Farisi ini, yang merupakan pengembangan dari program i'dadud duat dari ISID Ishkarima yang telah melakukan kerjasama bersama dengan kita sejak beberapa waktu yang lalu, dan kemudian hari ini telah alhamdulillah ya menghasilkan buahnya. Ya, mudah-mudahan bentuk kerjasama ini akan terus membawa buah-buah yang indah, yang tentunya tidak hanya kita nikmati insya Allah di dunia saja, tetapi buah ini juga akan menghasilkan manisnya nanti insya Allah akan kita dapatkan di akhirat. Mengingat bahwa orang yang berdakwah dan mengajak orang pada kebaikan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan buat dia pahala yang mengalir. Ya, man dalla ala khairin falahu mithla ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajarkan atau mengajarkan kebaikan kepada orang, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Dan ini hendaknya menjadi sebuah titik tolak bagi para dai ya dalam aktivitas dakwahnya, mengingat bahwasanya tugas dakwah itu nanti juga akan ada banyak halangannya ya, akan ada banyak ujiannya. Itu kalau nggak memiliki semangat ataupun memiliki titik tolak, start point yang betul-betul kokoh ya, maka bisa jadi nanti mudah untuk runtuh di tengah perjalanan ya. Dan mudah-mudahan para mahasantri yang hari ini insya Allah
di wisuda, ya, ada menjadi para dai-dai di masa depan yang benar-benar memiliki pondasi yang kokoh, yang kuat, dan mudah-mudahan nanti berperan besar juga di dalam kegiatan dakwah di masyarakat kita. Para undangan, tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di Yayasan Pondok Pesantren Salman Al Farisi ini, sebagaimana yang tadi juga sudah kita tonton sedikit pada profilnya, ya, sedikit ingin kami tambahkan, mengenalkan bahwa Yayasan Pondok Pesantren Salman Al Farisi ini didirikan dengan dua misi utama, yaitu misi dakwah dan juga misi pendidikan. Jadi fungsi geraknya yang paling utama ada dua ini, dakwah dan pendidikan. Pada dua bagian ini Yayasan Pondok Pesantren Salman Al Farisi ingin mengembangkan seluas mungkin apa yang terkait dengan dakwah, maka kita akan lakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kedakwahan tersebut di masyarakat. Begitu juga di dunia pendidikan, kita akan upayakan apapun pengembangan-pengembangan yang diperlukan di dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, selain kita mendirikan Pondok Pesantren Salman Al Farisi, ya, hari ini kita juga berusaha mengembangkannya kepada Ma'had Ali Salman Al Farisi, yang juga berikutnya juga di level yang lebih bawah, ya, kita telah mendirikan Kutab Salman Al Farisi, ya. Jadi dari mulai Kutab sampai Ma'had Ali, insya Allah mudah-mudahan segera bisa terwujud semuanya, insya Allah. Kemudian juga di dunia pendidikan calon dai, kita bekerja sama dengan ISID, ya, Islamic Center I'dadud Duat, yang kemudian kita alhamdulillah sangat didukung, ya, diberikan dukungan untuk mendirikan ISID Salman Al Farisi, dan hari ini kita telah melihat buah pertamanya, ya, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan insya Allah, ya. Begitu juga berbagai bidang pendidikan semua kita upayakan untuk kita kembangkan semampunya. Di dunia dakwah juga demikian, ya. Dakwah, bagian dakwah di Yayasan Pondok Pesantren Salman Al Farisi berusaha untuk melaksanakan kegiatan dakwah dan pengembangannya semaksimal mungkin di masyarakat, ya. Kita membawa ta'limul Quran, mengajarkan masyarakat kita untuk kenal dengan Al-Quran, karena bagaimanapun masyarakat muslimin, orang Islam kalau nggak kenal Al-Quran itu musibah, ya, musibah. Kenapa? Karena sumbernya dinul Islam itu adalah Al-Quran. Kalau nggak kenal dengan Al-Quran, nggak bisa baca Quran, bagaimana mau paham isinya, gitu ya, baca saja nggak bisa. Oleh karena itu, karena kita melihat banyak sekali masyarakat kita ini yang masih belum bisa baca Quran, maka Yayasan Pondok Pesantren Salman Al Farisi di bidang dakwah bergerak masif di dalam upaya untuk mengajarkan tilawatul Quran atau membaca Al-Quran ini kepada masyarakat kita. Tadi juga di dalam video profil sudah disampaikan sedikit, ya, kita bergerak dari mulai rumah-rumah Quran buat anak-anak, ya, anak-anak kecil, ya, kita adakan. Alhamdulillah sekarang ini sudah ada 6 rumah Quran Salman Al Farisi yang kita dirikan. Kemudian juga kita bergerak bahkan karena memang ada permintaan dari tidak hanya anak kecil saja, tapi orang tua-tua juga, ya. Akhirnya kita buka orang tua-tua yang berprofesi di pasar, kita buka, ya, kegiatan ta'limul Quran di pasar, Pak. Ya, jadi yang dagang di pasar pas siang itu agak longgar, nanti mereka belajar itu, ya, Masya Allah. Dan kemarin juga kita baru wisuda, Pak, ya, ada lulusan ketika ada ibu-ibu yang sudah cukup tua umurnya, mungkin sekitar hampir 70 tahun, ya, selesai baca Iqra, ya, kemarin kita wisuda, gitu, wisuda Iqra di Pasar Bekonang, gitu ya, alhamdulillah. Dan yang lain, ibu-ibu yang lain juga Masya Allah semangat itu untuk ikut, ya, belajar Al-Quran. Kemudian juga ini sudah kita kembangkan juga di Pasar Karangpandan, ya, Pasar Karangpandan juga alhamdulillah, ya, pesertanya juga sudah mulai semakin hari semakin bertambah. Kebanyakan ibu-ibu, saya nggak tahu yang bapak-bapak ini kok nggak semangat belajar Quran juga, kenapa saya nggak tahu. Atau mungkin karena kurang di pasar, gitu ya. Oke. Kemudian kita juga mengadakan membuka ta'limul Quran di kegiatan masyarakat seperti di CFD. Di CFD Karanganyar, ya, alhamdulillah, ya, sudah berjalan sekian tahun. Ya, cuma kemarin memang sempat terhenti karena Covid, ya, pandemi Covid, ya, sehingga hampir 2 tahun itu, ya, CFD Karanganyar juga dihentikan. Akhirnya kita juga mau tidak mau harus ikut berhenti.
sempat kita pindahkan sebentar ke Islamic Center di Karanganyar, saat itu bekerja sama dengan teman-teman pengurus di sana. Alhamdulillah mereka mengizinkan. Namun karena memang situasinya tidak kurang sesuai mungkin, sehingga saat itu akhirnya kita evaluasi kembali untuk kemudian sementara kita hentikan. Lalu sekarang alhamdulillah sudah mulai lagi Pak. Karena CFD sudah mulai lagi, setiap Ahad pagi itu kita berada tepat di depan kantor Kodim ya, Kodim Karanganyar. Ya. Kodim berapa itu Pak nomornya Pak? Saya kok lupa nomornya. 727 nggih, Kodim 727. Ini kalau Pak tentara nggak hafal nomornya bahaya Pak. Kalau saya nggak hafal nomornya nggak apa-apa Pak. Nggih, alhamdulillah ya difasilitasi oleh Pak Dandim ya, dan juga para petugas dari TNI di sana mengizinkan untuk bisa kita mengadakan taklimul Quran di sana setiap Ahad pagi. Ya, alhamdulillah sambutannya juga lumayan. Nah, dari situ kita membuka permintaan-permintaan yang untuk mengisi taklimul Quran di rumah-rumah. Ya, di rumah-rumah, sehingga kita berusaha untuk menghadirkan para guru-guru, nanti mereka ditugaskan untuk mengajar Al-Quran di rumah. Intinya semua ini adalah sebuah gerakan dakwah dalam rangka memasyarakatkan Al-Quran, karena kita yakin bahwa izzatul Islam wal muslimin, nilai kita sebagai muslimin itu nanti ada di dalam Al-Quran. Semua yang disentuh oleh Al-Quran, semua yang diterangi oleh Al-Quran akan menjadi mulia. Ya, ini kaedahnya. Pokoknya kalau kita hidup diterangi dengan ajaran Al-Quran, maka insya Allah itu akan menjadi mulia. Ya, kita lihat ya, bulan yang di situ turunnya Al-Quran, maka dia menjadi bulan Ramadan, menjadi bulan yang paling dimuliakan. Malam yang di situ turun Al-Quran, dia menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya kan? Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi penghulunya para nabi-nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yakin sampai hari ini ya, umat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kitabnya Al-Quran menjadi umat yang termulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat kita ini ya adalah umat yang paling mulia berbanding dari umat nabi-nabi lainnya. Kenapa? Karena memang Allah turunkan Al-Quran. Oleh karena itu ya, Yayasan Pondok Pesantren Salman Al Farisi bertekad ya untuk menanamkan nilai kemuliaan ini kepada masyarakat dan bergerak ya dengan sepenuh tenaga, sekuat tenaganya untuk memasyarakatkan Al-Quran, dan diantaranya adalah apa yang kita lihat pada hari ini ya, dan mahasantri kita ini dari ISID Salman Al Farisi semoga insya Allah nanti semuanya siap ditugaskan untuk mengajarkan dan ikut bersama-sama menyebarkan Al-Quran insya Allah ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah keberkahan buat kita semua juga, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi dalam sambutan kali ini kami ucapkan selamat ya kepada para mahasantri yang hari ini diwisuda dari ISID Salman Al Farisi. Mudah-mudahan ke depan nanti menjadi bagian dari tentara-tentaranya Allah yang akan bergerak menyebarkan nilai-nilai kemuliaan di masyarakat kita, membawa cahaya Al-Quran, membawa cahaya bimbingan dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan dengan demikian kita semua menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya akhiri dalam sambutan ini, tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan katsira ya kepada Ustadz Abu Azam, Ustadz Klik Subagio yang menjadi mudir ya di dalam program ISID Ma'at Salman Al Farisi ini. Nah, sayangnya duduknya di belakang, saya nggak tahu ini antum harusnya duduk di depan sini Ustadz. Tafadhol Ustadz, maju ke depan sini Ustadz. Tafadhol, taqaddam huna, maju ke sini Ustadz. Ya. Ini beliau ini agak pemalu Pak. Oke. Atas peran beliau jazakumullah khairan, juga tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Sanif Ali Syahbana yang memberikan dukungan ya kepada ISID ini juga, dan selalu memberikan bimbingannya ya kepada tim yang bergerak di sana, dan guru-guru yang terlibat ya untuk mengajar di ISID ya, kami juga ucapkan jazakumullah khairan katsira, perjuangannya ya dan pengorbanannya. Nah, walaupun sangat sederhana ya ISID ini dilaksanakan, belum punya tempat yang
memadai ya, tetapi masya Allah ya mereka terus berjuang, dan yakinlah semua perjuangan itu, semua kesulitan itu pasti ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena semua kita di sini menjadi orang-orang yang insya Allah fi sabilillah ya, selalu berada di jalan Allah ya. Saya kira itu ya sebagai sambutan pada pagi hari ini, sambil kita berdoa mudah-mudahan Allah berkahi langkah ini, dan mudah-mudahan Allah berkahi buat para mahasantri dalam pergerakannya ke depan insya Allah dalam dakwahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas dosa-dosa kita yang dari segala kekurangan kita, amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustaz Abdurrahim Ba'asir hafizahullah ta'ala selaku Dewan Yayasan Salman Al-Farisi, dan juga yang kami hormati Al-Ustaz Sanif Ali Sahbana selaku Mudir Salman Al-Farisi. Yang kami hormati pula, yang kami ta'zimi, barakallahu fikum akhuna Al-Ustaz Kali Abu Azam selaku Mudir ISID Salman Al-Farisi, yang tadi belum berani maju ke depan sini. Jenengan monggo Ustaz. Insyaallah. Mudirnya among tamu ini, insyaallah. Piye pekewo saya di sini. Dan juga kepada Bapak Eko Joko Widodo. Wah, ini punya bakat presiden ini Pak. SOS selaku camat Tawangmangu. Ngapunten saya belum hafal Pak. Saya yang ngerpak di sini. Yang kami hormati Bapak Riyadi selaku lurah dari Desa Blumbang. Kemudian juga Bapak Kapolsek atau yang mewakili, barakallahu fikum. Dan kepada Bapak dan Ramil, jazakumullah, ngapunten jenengan mendahului kami ternyata di sini, masya Allah. Alhamdulillah, pertama-tama kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya bersyukur kepada Allah taala. Alfu syukur atas terselenggaranya acara ini, yaitu wisuda angkatan pertama dari ISID Salman Al-Farisi. Mudah-mudahan ini sebagai titik awal kita untuk semakin mengembangkan dakwah Al-Quran, khususnya di daerah Tawangmangu ya. Dan kami juga sampaikan rasa terima kasih, syukur kepada seluruh pihak atas terselenggaranya program ini, terutama kepada pihak Mahat Salman Al-Farisi yang dengan seluruh dukungannya, supportnya, kerjasamanya, masya Allah, sehingga berhasil menyelesaikan satu program yang awalnya berada di Mahat Tahfidzul Quran Iskarima, sekarang juga sudah berada di Mahat yang kita cintai bersama ini, masya Allah. Dan kami sampaikan jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh pihak yang terkait juga, khususnya para santri. Ini santri atau mahasantri ini ya. Kalau santri kok ketuaan gitu ya. Kalau mahasantri ya masya Allah ya, levelnya abot banget nih, gimana? Masya Allah ya, santri abadi mas. Kami wakili dari ISID Iskarima hanya menyampaikan dua hal saja. Pertama, marilah kita sama-sama terus belajar. Ini penting kawan sekalian. Laisal mar'u yuladu aliman, karena tidak semua orang atau semua orang itu dilahirkan, tidak semua orang dilahirkan dalam keadaan alim. Bagaimana kita semua dulu tidak tahu, ketika kita belajar kita menjadi tahu. Bukankah kewajiban kita pertama kali hidup di dunia ini adalah untuk belajar? Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar. Dan tentunya
tanggung jawab kita belajar ini tidak dibatasi oleh usia ya. Tadi beliau sampaikan, Ustaz Abdul Rahim sampaikan ada program membaca Al-Quran di pasar. Saya baru tahu, ternyata Masya Allah ini perlu dikembangkan ini ya. Sehingga para pedagang-pedagang itu akan menjadi pedagang yang baik, yang jujur. Karena Rasulullah sendiri bersabda kan, tempat yang paling buruk itu pasar. Jadi sekarang dari pihak Salman Al-Farisi men-setting pasar menjadi pesantren ternyata. Masya Allah ini luar biasa. Pesantren yang di pasar. Nah, dan belajar ini juga tidak dibatasi oleh profesi ya. Kalau dalam satu kutipan yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Abu Zaid dalam kitab Khilyatul Talibul Ilmi, beliau mengutip dalam kalimatnya, al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu 3 jengkal kata beliau. Wa man dakhala fi syibril awal takabbar. Barang siapa yang masuk pada jengkal atau langkah yang pertama takabbar, dia pasti sombong. Maka orang yang baru belajar itu biasanya sombong, Pak. Baru belajar ya. Sama seperti orang baru belajar bela diri ya, baru sabuk apa itu? Hitam apa itu yang pertama-tama saya enggak hafal itu ya. Itu biasanya senengannya gasaan, senggol sidik omongan. Nah, itu biasa itu. Karena orang baru belajar. Begitu juga orang yang baru belajar ilmu, ketika dia baru belajar tentu merasakan dirinya yang paling besar, dirinya yang paling benar, dirinya yang paling alim. Wa man dakhala fi syibri tsani kata beliau, tawadhu. Kalau sudah masuk pada jengkal yang berikutnya, tawadhu, akan muncul sifat tawadhu. Ternyata saya ini belum ada apa-apanya ya. Wa man dakhala fi syibri tsalis alima annahu ma ya'lam. Kalau dia sudah pada jengkal yang ketiga kata beliau, dia akan merasakan atau akan tahu kalau dirinya tidak tahu. Maka Masya Allah kita belajar tanpa batas usia, belajar tanpa batas-batas profesi. Kita semua belajar, khususnya ilmu agama. Kami juga teringat pesan guru kami, murabi kami, saudara beliau Al-Ustadz Syekh Rosid Ba'asir, ketika beliau menyampaikan salah satu sambutannya di wisuda Isid Iskarima. Saya agak lupa angkatan berapa. Beliau menyampaikan materi, dan materinya cerita beliau tentang ketika belajar di Darul Hadis. Beliau belajar di sana kalau nggak salah 10 tahun. Beliau cerita 10 tahun saya belajar di sana. Setelah 10 tahun guru beliau, syekhnya ya, itu menyampaikan sambutannya. Jadi belajar 10 tahun, syekhnya menyampaikan sambutannya di acara wisuda beliau. Apa kata gurunya? Inilah saatnya kalian belajar, kata beliau. Ya. Jadi setelah belajar 10 tahun, sekarang saatnya belajar. 10 tahun ingin saatnya belajar. Setahun dulu Pak jangan. Ya, terus apa nantinya? Kalau 10 tahun saja disuruh katanya mulai belajar, ini kita baru belajar setahun. Apa yang kita dapatkan? Tentunya banyak, alhamdulillah jazakumullah, tapi tentunya tidak boleh berhenti sampai di sini. Jadi kita semua dalam proses belajar. Kemudian yang ingin kami sampaikan juga di kesempatan singkat hari ini, lembaga ini atau unit atau program ini adalah lembaga dakwah, lembaga kaderisasi dai. Maka tentunya setelah kita belajar, hal penting lainnya, terutama dalam hal yang berkaitan tentang dakwah, kita senantiasa bersinergi. Dakwah ini butuh kerjasama, butuh tim. Ya. Ibarat sebuah tim sepak bola. Wah, ini saya tahu ini. Para mudir di sini pemain bola semua di sini. Jadi ibarat tim sepak bola, ada yang bertugas sebagai striker, ya. Ada yang bertugas sebagai back kanan kiri, ada yang bertugas sebagai kiper, bahkan ada yang jadi wasit, gitu ya. Maka dalam dakwah juga demikian. Kita perlu operan-operan di sini. Perlu sinergi. Apa yang bisa kita lakukan dalam Islam ini. Ketika kita diberikan kelebihan Allah SWT dalam urusan harta, maka dakwahlah dengan harta. Apa yang bisa kita lakukan dengan harta kita? Kalau kita punya peran dalam kedudukan di masyarakat, ya lakukan di peran itu. Kalau kita punya peran dalam pemikiran, maksimalkan peran itu.
Apa yang bisa kita lakukan? Maka tidak mungkin seorang striker dalam tim sepak bola itu merasa paling hebat tanpa dukungan pemain yang lain, ya. Gara-gara saya yang lain, walaupun dia sebagai eksekutor gitu ya. Ngoten nggih, istilahnya saya nggak paham ini eksekutor apa macam-macam itu. Ya. Tapi pasti dia harus bersyukur dengan keberadaan kiper. Dia juga harus bersyukur dengan keberadaan yang lainnya, tim yang lainnya. Maka para tamu undangan yang kami hormati dan juga seluruh santri dan juga khususnya para wisudawan, pentingnya kita senantiasa bersinergi dalam dakwah. Apalagi program besar kita sebagaimana programnya dari Mahat Salman Al Farisi, program untuk mengqurankan masyarakat. Ini butuh kerjasama. Butuh kerjasama. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, maka kita maksimalkan dalam sinergi. Kalau bahasa sepak bola tadi, kita perlu operan-operan, dipindah dan sebagainya. Melaksanakan fungsinya masing-masing dalam dakwah. Maka sekali lagi kami sampaikan jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh pihak yang bekerja sama dalam program ini, terutama sebagian mungkin teman-teman alumni dari alumni ISID, alhamdulillah ISID Iskarima. Jazakumullah, selaku mudir juga Ustadz Abu Azam, alumni ISID Iskarima angkatan pertama, gitu. Angkatan senior, paling seniornya senior nih ya, angkatan pertama. Kemudian ada Ustadz Tanto Khairul, angkatan kedua dari ISID Iskarima, dan juga teman-teman lain yang terlibat. Jazakumullahu khairan katsiran atas kerjasamanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya. Dan kami juga sampaikan kepada seluruh pihak aparat keamanan yang telah mensupport kegiatan ini, aparat pemerintahan, masya Allah, jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau Ustadz Abdul Rahim, menjadi pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Saya kira demikian, tidak sopan, tidak pantas sekiranya terlalu panjang di sini. Kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan. Demikian, jazakumullahu khairan katsiran, astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambutan yang ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Eko Joko Widodo selaku Pak Camat Tawangmangu. Kepada Bapak Eko Joko Widodo, waktu dan tempat kami persilahkan. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ustadz Abdul Rahim Ba'asir selaku Ketua Yayasan. Yang terhormat Ustadz Sanib Ali Sabana, dan yang kami hormati para ustadz yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Forkompinca Pak Kapolsek, Pak Daramil atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Lurah Blumbang, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi siang hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam acara wisuda mahasantri ISID Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku pemerintahan Kecamatan Tawangmangu mengucapkan terima kasih sekali kepada para pengasuh, kepada semua pihak, sehingga di Pondok Pesantren Salman Al Farisi ini bisa membentuk pemuda-pemuda yang tangguh yang nantinya akan menyebarkan agama Islam secara baik dan benar. Semoga kegiatan ini membawa barokah kepada kita semua. Dan kami mengucapkan selamat kepada para wisudawan, para santri. Selamat atas diwisudanya panjenengan sebagai mahasantri
isi di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi ini. Kegiatan wisuda ini bukan akhir dari segala dari perjuangan panjenengan, karena wisuda ini adalah awal dari perjuangan panjenengan untuk terjun di masyarakat untuk mengembangkan Islam dan Al-Quran. Semoga kegiatan ini membawa barokah bagi kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.